membandingkan tubuhmu dengan orang lain. Pernah nggak kamu lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba ngerasa nggak puas sama tubuhmu sendiri? Lihat foto orang lain yang badannya lebih ramping, kulitnya mulus, pinggangnya kecil, perutnya rata, langsung muncul pikiran, kenapa gue nggak kayak dia ya? Kenapa perut gue nggak sekencang itu? Duh, paha gue segede ini banget. Seketika kamu lupa bahwa kamu juga manusia, bahwa tubuhmu sudah nemenin kamu sejauh ini. Dan yang lebih parah, kamu mulai ngerasa bahwa nilai dirimu ditentukan oleh bentuk tubuhmu. Ini bukan cuma masalah cewek. Cowok juga ngerasain hal yang sama. Tekanan buat punya badan ideal, perut six pack, rahang tegas, tinggi, berotot, bebas jerawat, itu nyata. Dan standar ini makin gak realistis karena kita hidup di era filter, editan, pose strategis, angle kamera, dan lighting mahal. Tapi sayangnya, otak kita gak bisa bedain mana yang real dan mana yang palsu. Kita cuma lihat hasil akhir, dan mulai ngerasa kita kurang. Kita mulai benci sama diri sendiri. Kita mulai ngaca bukan buat bersyukur, tapi buat nyari kekurangan. Dan itu bahaya. Karena begitu kamu mulai bandingin tubuhmu dengan tubuh orang lain, kamu akan selalu kalah. Selalu ada yang lebih kurus, lebih tinggi, lebih putih, lebih proporsional, lebih fit. Dan kamu akan terus kejar standar yang gak pernah bisa kamu capai. Yang lebih menyakitkan lagi, kita hidup di budaya yang suka mengukur harga diri seseorang dari bentuk fisiknya. Seolah-olah kamu baru berhak bahagia kalau kamu kurus, baru boleh pikpang kalau kamu pukih, baru layak dicintai kalau kamu langsing atau kekar. Padahal tubuh itu bukan syarat buat layak dihargai. Tubuh bukan tolak ukur nilai seseorang. Tubuh hanya rumah tempat jiwamu tinggal. Dan tiap rumah itu beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang ramping, ada yang lebar. Ada yang penuh lekuk, ada yang datar. Semuanya valid, semuanya layak, semuanya manusia. Tapi kita terlalu sering diajarin untuk jadi sempurna. Sejak kecil kita dikritik. Kamu gendutan ya sekarang? Kok kurus banget sih? Makan dong. Kamu cocoknya yang putih deh, jangan iteman. Kita dibentuk untuk melihat tubuh sebagai sesuatu yang harus diperbaiki. Dan akhirnya, kita lupa gimana caranya bersyukur. Kita lupa bahwa mesin tubuh ini udah berjasa besar. Bahwa kita hidup sampai sekarang. Dengan segala capek, trauma, sakit, luka, dan perjuangannya. Pernahlah kamu mikir tubuh kamu udah nemenin kamu melewati banyak banget hal? Waktu kamu jatuh dan luka pas kecil, dia sembuhin dirinya sendiri. Waktu kamu nangis seharian karena patah hati, dia tetap berdetak buat kamu. Waktu kamu sakit, dia ngelawan dari dalam. Waktu kamu stres, dia tetap bangun setiap pagi, ngajak kamu jalan, walaupun berat. Tubuhmu bukan musuhmu. Tubuhmu bukan kekurangan. Tubuhmu adalah saksi bisu perjuanganmu. Tapi kamu malah sibuk nyalahin dia, ngeluhin dia, membandingkan dia sama tubuh orang lain. Padahal kamu gak tahu apa yang dilalui tubuh orang lain itu. Mungkin kamu lihat dia kurus, tapi dia berjuang dengan eating disorder. Mungkin kamu lihat dia fit, tapi dia habiskan waktu berjam-jam di gym karena rasa insecure yang parah. Mungkin kamu lihat dia glowing, tapi itu hasil skincare jutaan dan prosedur yang kamu nggak tahu. Yang kamu lihat di media sosial bukan kebenaran. Itu hanya potongan terbaik dari hidup seseorang. Itu highlight, bukan kenyataan. Dan membandingkan dirimu dengan highlight orang lain adalah resep pasti untuk rasa minder. Kamu harus berhenti nyiksa diri. Berhenti ngaca sambil ngomel.
Berhenti mengutuk tubuhmu sendiri hanya karena dia gak sesuai dengan standar yang dibuat orang lain. Tubuhmu bukan buat disalahin, tapi disyukuri. Bayangin kalau tubuhmu bisa ngomong ke kamu. Mungkin dia akan bilang, "Aku udah nemenin kamu sejauh ini. Aku bertahan meskipun kamu terus kritik aku. Aku tetap hidup walau kamu sering abaikan aku. Aku cuma minta dihargai, bukan dibandingkan." Dan kamu tahu apa? Tubuh yang dicintai akan lebih mudah sembuh. Tubuh yang dihargai akan lebih kuat. Karena kamu dan tubuhmu seharusnya jadi satu tim, bukan saling musuhan. Kalau kamu pengen sehat, boleh. Kalau kamu pengen lebih fit, itu bagus. Tapi jangan pernah mulai perjalanan itu dari rasa benci. Mulailah dari rasa sayang. Bukan karena kamu benci badanmu sekarang, tapi karena kamu sayang sama tubuh ini dan ingin menjaganya lebih baik. Self-love itu bukan berarti pasrah. Self-love itu bukan berarti, bodo amat, gue terima aja apa adanya. Self-love itu artinya kamu sadar bahwa kamu layak dihargai, bahkan sebelum kamu berubah. Kamu bisa kerja keras untuk jadi versi terbaikmu, sambil tetap menghormati versi dirimu yang sekarang. Kamu bisa olahraga, makan sehat, tidur cukup, bukan karena kamu jijik sama tubuhmu, tapi karena kamu peduli. Dan penting untuk kamu tahu, kecantikan itu bukan cuma satu bentuk, bukan cuma satu warna, bukan satu ukuran. Cantik itu spektrum, cantik itu beragam. Kamu cantik dengan kulit gelap, kamu cantik dengan stretch mark, kamu cantik dengan tubuh yang berisi, kamu cantik dengan rambut keritingmu, kamu cantik dengan bentuk hidungmu yang apa adanya, dan kamu cantik walau kamu gak kelihatan seperti standar ideal di media. Laki-laki juga sama. Kamu gak harus tinggi dan berotot buat jadi laki-laki sejati. Kamu gak harus punya dagu lancip, perut kotak-kotak atau lengan kekar. Yang bikin kamu bernilai bukan ototmu, tapi integritasmu. Bukan tinggi badanmu, tapi bagaimana kamu bersikap. Kita harus ubah cara kita lihat tubuh. Jangan jadikan tubuh sebagai sumber malu, tapi sebagai alasan untuk bersyukur. Karena saat kamu mulai berdamai dengan tubuhmu, hidupmu juga berubah. Kamu lebih damai, kamu lebih ringan, kamu berhenti nyiksa diri sendiri, dan kamu mulai fokus ke hal yang jauh lebih penting. Isi hatimu, isi pikiranmu, kontribusimu ke dunia. Apa gunanya punya tubuh sempurna, tapi hidup penuh kebencian? Apa gunanya dikejar validasi dari luar, kalau kamu sendiri gak bisa menghargai diri? Mulai sekarang, kalau kamu ngaca, jangan cari kekurangan. Lihat dirimu dengan kasih. Ucapin terima kasih. Peluk dirimu dalam hati. Kamu udah jauh. Kamu kuat. Kamu layak. Dan kamu gak perlu jadi orang lain untuk dihargai. Tutup media sosial kalau perlu. Unfollow akun-akun yang bikin kamu ngerasa rendah. Kelilingi dirimu dengan orang yang bisa bilang, kamu cukup, kamu udah oke. Latih dirimu untuk lihat tubuh sebagai teman, sebagai kendaraan, bukan pajangan, sebagai alat hidup, bukan alat pamer. Boleh punya goals, tapi jangan lupa, tubuhmu bukan proyek. Tubuhmu bukan tugas yang harus diselesaikan. Tubuhmu adalah bagian dari dirimu yang perlu kamu rangkul, bukan dikritik habis-habisan. Jangan bandingkan tubuhmu dengan tubuh orang lain, karena kamu bukan mereka. Mereka bukan kamu. Kamu punya cerita, perjalanan, hormon, genetik, trauma, dan kondisi yang unik. Dan itu gak akan pernah sama. Jadi buat apa capek-capek banding-bandingin? Hargai apa yang kamu punya,
dan rawat dengan cinta. Itu baru namanya kuat. Itu baru namanya berdaya. Dan itu baru namanya bebas. Jadi, mulai sekarang, berhenti mengutuk tubuhmu hanya karena dia gak kelihatan kayak orang lain di Instagram. Berhenti membandingkan dirimu dengan standar yang bahkan mereka sendiri pun belum tentu nyaman di dalamnya. Tubuhmu bukan kompetisi. Dia adalah rumah yang udah nemenin kamu sejak lahir. Yang capek bareng kamu, bangun pagi bareng kamu, jatuh bangun sama kamu. Dia gak pantas dibenci hanya karena kamu diajari buat selalu merasa kurang. Tiap bekas luka, tiap stretch mark, tiap lekuk, itu bukan aib, itu sejarah, itu bukti kamu bertahan. Dan kalau hari ini kamu bisa pelan-pelan belajar sayang sama tubuhmu sendiri, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu layak disayang tanpa syarat, maka kamu udah jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu mikir ulang tentang cara kamu memandang tubuhmu sendiri, kasih like-nya sekarang. Tulis di komentar, apa yang dulu kamu benci dari tubuhmu, tapi sekarang mulai kamu terima. Kita saling support, bukan saling jatuhin. Dan jangan lupa subscribe buat konten-konten kayak gini, yang jujur, yang berani, dan yang ngebantu kamu berdamai sama diri sendiri. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan inget, tubuhmu gak harus mirip siapa-siapa untuk jadi layak dicintai. Tubuhmu cuma butuh satu hal, kamu sendiri yang menerimanya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay real, stay kind, terutama ke dirimu sendiri.